Selamat pagi saudaraku yang menyaksikan live study. Selamat siang dan selamat malam untuk saudara yang menyaksikannya di siang dan malam hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada kami haus akan isi hatimu. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, mengajarlah. Kami datang dengan kerendahan hati, dengan menghambakan diri kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, siapkan hatimu dengan rasa lapar dan haus, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita akan meneruskan di Matius pasal 13 ayat 44 sampai selesai, ya, ayat yang ke-58. Kalau kita sudah membahas 4 perumpamaan, sekarang kita teruskan 3 lagi perumpamaannya. Nah, perumpamaan yang pertama ini adalah harta yang terpendam. Ini digabungkan dengan mutiara yang berharga. Ini seperti perumpamaan kembar, saudara ya. Sebab punya makna yang mirip atau sama. Saya akan bacakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, lihat kata kuncinya, ditemukan lagi mutiara yang sangat berharga. Lihat, ini ada kesamaan. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ini ada satu kesamaan. Yang tadi menemukan harta, yang menjual seluruh miliknya, saudara ya. Perumpamaan ini termasuk perumpamaan khusus. Ini merupakan rangkaian serial perumpamaan. Tetapi perumpamaan ini ketika disampaikan hanya kepada murid-muridnya. Jadi sifatnya lebih eksklusif. Kok tahu? Nah, ini kan sambungan. Kalau tadi kita lihat di ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Baru dia menjelaskan perumpamaan lalang dan gandum. Kemudian Yesus sambung dengan perumpamaan harta terpendam. Jadi kalau penabur, lalang gandum, biji sesawi, ragi, itu perumpamaan universal. Kalau ini khusus, perumpamaan ini untuk murid-muridnya atau untuk orang-orang yang mau serius berkomitmen. Sebab kalau orang tidak mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, nggak nyambung sama perumpamaan ini. Ya, kalau kita belajar yang lalu tentang ragi, kan universal, jadi pengaruh, kan universal, siapapun bisa menerapkan. Tapi kalau sudah sampai harta terpendam, mutiara berharga, ini nggak universal lagi. Ini spesifik, kalau orang nggak mau serius sama Tuhan, nggak bisa ikut perumpamaan ini. Nggak bisa, saudara ya. Ini khusus untuk orang-orang yang mau menjadi murid. Nah, kita akan mulai. Perumpamaan harta terpendam dan mutiara berharga yang tadi saya katakan seperti setali 3 uang. Sangat bertalian. Sangat mirip. Tapi saudara harus tahu, perumpamaan itu kan yang saya pernah jelaskan di awal-awal ketika kita mulai masuk kepada perumpamaan, ya, bahwa perumpamaan itu adalah kisah-kisah yang terjadi secara familiar di zaman itu. Jadi saudara kalau lihat seumpama harta terpendam di ladang, ini menghayal ya, kok bisa ada harta di ladang? Enggak, pada zaman itu memang begitu, saudara. Banyak orang yang lebih aman menyimpan hartanya di ladang. Kan zaman itu zaman perang segala, saudara. Lebih aman menyimpan hartanya di ladang daripada di rumah. Sebab kalau ada penyamun atau waktu perang atau mereka harus tinggalkan tempat mereka dulu untuk sementara waktu,
Kalau di rumah itu gampang ditemukan, jadi banyak yang menyimpan hartanya di ladang, ya. Juga perampok kan susah, saudara, ya. Kalau mencari di ladang, nyari di rumah pasti lebih gampang. Jadi hal-hal seperti ini, ya, ini menjadi hal yang lumrah. Nah, memang yang diceritakan di sini seseorang ditemukan orang. Nah, ini kan ini bukan pemiliknya. Nah, apakah dia maling? Enggak. Jadi banyak yang tadi saya bilang kalau pergi perang, ya, atau tiba-tiba pas meninggalkan tempatnya dia ada harta di ladang terus dia meninggal. Mungkin terbunuh dan lain sebagainya. Ya, harta itu menjadi harta tanpa tuan. Itu maksudnya, ya. Bukan ini maling, bukan, saudara. Tetapi itu harta tanpa tuan. Nah, perumpamaan ini diawali dengan hal kerajaan sorga seumpama. Berarti apa? Sifat dari kerajaan itu sendiri. Seperti apa? Nah, seperti harta terpendam. Itu menjelaskan apa? Bahwa nilai dari kerajaan itu tidak ternilai. Ingat, saya pernah menjelaskan ini dulu. Saya refresh lagi sedikit. Apa itu harta? Harta adalah segala sesuatu yang kita berikan nilai tinggi, itu harta. Kenapa berlian jadi harta? Kenapa emas jadi harta? Karena ada kesepakatan umum, konsensus dunia bahwa berlian punya nilai tinggi, bahwa emas punya nilai tinggi. Kalau air putih ini bernilai tinggi gak? Iya dong, ya kalau di padang gurun. Ya. Kalau di padang gurun lagi kehausan, bisa melepas dahaga. Tapi kalau secara umum, saudara juga pasti sering membuang air, saudara. Kadang-kadang ada sisa dikit, udah buang aja, jangan diminum lagi. Wah, kalau di padang gurun ketemu di tanah juga diminum langsung. Nah, jadi air itu tidak bisa digolongkan secara umum hidup sehari-hari sebagai sebernilai atau seberharga berlian. Ya, saya tahu memang kalau kekeringan itu bahaya. Tetapi harta itu intinya adalah segala sesuatu yang kita berikan nilai tinggi. Berlian dikasih nilai tinggi. Nah, dulu kan kita pernah membahas, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di sorga. Maksudnya apa? Nggak boleh punya deposito. Oh, bukan itu. Maksudnya adalah hal-hal kerajaan Allah harus kita beri nilai tinggi. Makanya ketika di sini dikatakan kerajaan sorga seumpama harta, artinya hal kerajaan sorga itu suatu hal yang harus kita berikan nilai tinggi. Nah, kalau sampai di sini orang rela menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu menggambarkan bukan saudara jualin semua rumah saudara, bukan loh. Bukan. Tetapi menggambarkan bahwa kerajaan sorga itu tidak ternilai. Kerajaan sorga itu tidak ternilai. Dan orang harus berani menyerahkan hidupnya untuk kerajaan itu. Makanya tadi saya katakan perumpamaan ini khusus untuk murid-murid. Kalau orang cuma mau di level pengikut, only follower, not disciple, cuma jadi cheerleader, penggembira, nggak bisa menyerahkan hidup. Tapi kalau murid ibaratnya pemain. Dan ingat, yang dapat hadiah cuman pemain. Pemandu sorak gak pernah dapat hadiah, ya. Saudara gak akan lihat tim juara dunia, wah angkat piala, cheerleadernya ikut angkat piala. Gak ada. Ya. Pokoknya kalau cuman cheerleader, pemandu sorak, penonton, cuman ikutan hore-hore aja. Makanya jangan puas hanya jadi Kristen hore-hore, ya. Cuman datang ke gereja, hore, Allah itu baik, hore, Allah itu maha kuasa, hore, mujizatnya terjadi. Saudara, Kristen hore-hore gak akan dapat apa-apa, ingat itu. Tapi ayat ini untuk murid. Orang yang menemukan harta melihat harta tersebut sebagai hal yang paling berharga. Itu
itu menggambarkan apa? Ini sama aja dengan orang yang menemukan mutiara itu ya. Itu menggambarkan seseorang yang berjumpa dengan pribadi Yesus. Ketika saudara berjumpa pribadi Yesus, apakah saudara bisa menjadikan Yesus paling berharga segala-galanya dalam hidupmu? Atau ada banyak orang hanya menjadikan Yesus sebagai sampingan? Yang lebih keterlaluan lagi, menjadikan Yesus sebagai security. Kapan pastor? Iya, ini cuma suruh Tuhan buat ronda malam kok. Tuhan, aku mau tidur. Sis kambling ya, hati-hati lu, mobil banyak depan. Jangan apa yang colong tuh, coba. Ada lagi orang yang cuman jadiin Tuhan sebagai mak comblang. Tuhan, aku suka dia. Aduh, kemarin aku lihat Tuhan, jarinya lentik banget, bulu matanya wah melengkung. Loh. Jangan jadikan Tuhan sebagai jin botol. Jangan jadikan Tuhan sebagai alat untuk kepentingan kita. Tetapi harus seperti orang yang menemukan harta terpendam dan mutiara ini. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia rela serahkan hidupnya buat Tuhan. Ingat ya, serahkan hidup buat Tuhan tuh bukan saudara berhenti kerja daftar ke STT. Bukan itu loh. Serahkan hidup buat Tuhan artinya kita menyadari setiap tarikan nafas hidup kita, apapun yang kita lakukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Paulus adalah contoh orang yang menemukan harta terpendam. Paulus adalah contoh orang yang menemukan mutiara lalu dia berani bertukar. Makanya di sini ada satu kata kunci, yaitu barter. Barter. Paulus itu Sanhedrin terhormat. Kita jangan pikir Paulus itu preman pasar, bukan. Paulus itu orang terhormat. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia baru bisa bilang apa? Apa yang dahulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap rugi. Oleh pengenalanku akan dia, bahkan segala sesuatu ku anggap sampah. Artinya tidak bernilai, tidak berharga. Ada orang yang berjumpa Yesus juga, fansnya juga sama Yesus, tapi gak berani barter. Dia tahu Yesus ini berharga, dia tahu Yesus ini pribadi yang luar biasa, tapi gak mau barter. Dia sama-sama Sanhedrin, namanya Nikodemus. Ini juga fans Tuhan Yesus, malam-malam datang. Waktu Yesus mati aja, bawa minyaknya itu saya pernah konversikan bisa di atas 100 juta. Ada saudara yang ngelayat orang mati bawa amplop 100 juta lebih. Rasanya enggak ada saudara. Dia fans, dia kagum sama pribadi Tuhan Yesus. Tapi untuk barter dia enggak mau. Bagi dia jadi Sanhedrin, semua kesenangan-kesenangan dia, semua yang dia mau itu menjadi prioritas dia. Dia juga bertemu, dia juga menemukan harta itu. Tapi suruh barter dia enggak mau. Dia juga ketemu dengan mutiara itu, tapi untuk barter dia nggak mau. Nah, di sini persoalannya. Kata kunci dari perumpamaan ini adalah menemukan. Kenapa? Penemuan ini merupakan penemuan yang mengakibatkan sukacita dan mengubah akan kehidupan bila si penemu mau melakukan barter. Saya ulang lagi. Penemuan ini mengubah hidup. Membawa sukacita yang tidak bisa dunia berikan. Hanya kalau si penemu mau melakukan barter. Ada banyak orang berjumpa dengan Kristus, tapi Kristus tidak dipandang sebagai hal atau harta terpendam atau mutiara yang sangat berharga yang tidak ternilai, sehingga dia tidak mau barter. Tapi ada yang lebih parah lagi, yang seperti orang Farisi dan ahli Taurat.
bertemu Yesus malah menjadikan Yesus lawan dan mencobai menjebak Yesus. Jangan mencobai Tuhan. Ada loh orang Kristen yang justru mau mencobai menjebak Tuhan. Mau tahu contohnya? Tuhan, aku kali ini aja judi Tuhan. Tapi Tuhan kasih menang. Nanti kalau Tuhan menang, aku gak lupa perpuluhan. 30% juga boleh Tuhan. Tuh kurang aja kan coba. Ya. Sakeus adalah contoh orang yang tidak menyia-nyiakan perjumpaannya dengan Yesus. Berbeda dengan orang muda yang kaya yang kemudian menjadi kecewa. Nanti kita bahas di Matius 19. Ini bukan soal masalah kaya atau enggak kayanya. Tetapi Sakeus menunjukkan dia tidak memiliki keterikatan. Sedangkan orang muda yang kaya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan mendatang. Dia punya keterikatan sehingga dia tidak rela melakukan barter. Jadi ayat ini juga mengajarkan kepada kita prioritas. Prioritas. Kerajaan Allah itu harus menjadi prioritas. Makanya ini perumpamaan buat murid-murid yang orang yang mau komitmen ikut Tuhan. Lalu selanjutnya perumpamaan tentang pukat. Nah, ini ingat ya, ini perumpamaan khusus. Ini mirip tapi gak sama lalang dan gandum. Demikian hal kerajaan sorga seumpama pukat dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar dan lain sebagainya. Saudara bisa baca sendiri. Kalau perumpamaan lalang dan gandum itu universal. Pertemuan minggu lalu saya katakan lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama, nanti baru dipisahkan. Ini bicara universal. Orang Kristen harus berbaur dengan dunia ini, tetapi harus tetap berintegritas menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tetapi kalau perumpamaan tentang pukat ini bersifat lebih spesifik. Dan ingat, murid-murid Tuhan Yesus yang diajak ngomong sebagian besar mereka adalah nelayan. Dan Tuhan sendiri yang berkata, kamu kujadikan penjala manusia. Nah, kalau saya boleh memberikan penafsiran saudara ya, pukat ini perumpamaan khusus. Artinya apa? Jadi pukat atau jala yang dipakai ini bisa digambarkan sebagai gereja. Ingat ya, ini konteksnya hanya kepada murid loh. Ini gereja, ambil ikan. Orang siapapun tuh bisa masuk gereja, bisa bilang aku Kristen, aku percaya Tuhan Yesus. Tapi nanti di akhir zaman akan dipisahkan, ikan busuk atau ikan fresh. Ikan baik atau yang rusak nanti dibuang. Nah, orang-orang yang dipisahkan ini, yang nanti dibuang, yang gak dimasukkan ke dalam pasu ya, kan hanya yang baik yang ke dalam pasu, adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa yang kita udah bahas di Matius 7 langsung. Jadi ini ada taliannya saudara, ada kaitannya. Ya. Itu kan yang ditolak, I never knew you, aku tidak mengenal kamu. Itu orang-orang yang bikin mujizat, usir setan. Coba, kurang hebat apa saudara? Menyembuhkan orang sakit. Itu kan bicara ada di lingkungan pelayanan, ada di lingkungan gereja. Tapi hidup mereka tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Atau ini sejajar nanti di Matius 22 yang akan kita bahas di pertemuan nanti ya. Itu seperti orang yang diundang pesta tapi gak mau mengenakan pakaian pesta. Jadi lalang dan gandum itu perumpamaan universal. Kalau ini perumpamaan khusus. Ini bicara, ya orang sekarang bisa aja masuk gereja, nyanyi 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, angkat tangan, haleluya, haleluya. Matanya keluar air, hidungnya keluar air, kupingnya keluar air, semuanya keluar air. Kalau pendeta khotbah aminnya paling kencang sampai sebelahnya kaget. Baru ngomong amin, sebelahnya ada apa? Nah bisa. Tapi belum ketahuan dia ikan baik atau ikan yang rusak.
Nanti di akhir zaman nggak ada yang tersembunyi. Ketika dikumpulkan akan dipisahkan ya. Saya berdoa dan berharap saudara menjadi ikan yang baik. Saudara pemain dalam kerajaan Allah, bukan penonton. Kita teruskan ayat 51-52. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ungkapan ayat 51 ini cuman bicara sama murid-murid loh. Yang pertama-tama saya harus katakan gini dulu. Saudara, memang kalau kita secara umum, kayaknya kalau udah dengar kata ahli Taurat, Farisi, yang ada dalam pikiran kita itu orang jahat, orang brengsek, musuhnya Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya enggak begitu saudara. Memang banyak, jadi ahli Taurat, Farisi itu adalah nama golongan dari bangsa Yahudi saat itu. Tapi bukan berarti semua mereka itu pasti jahat. Enggak, belum tentu saudara. Ahli Taurat itu kan maksudnya adalah orang yang mempelajari ya. Jadi dalam hal ini kan Tuhan yang bilang setiap ahli Taurat ini kepada murid-muridnya loh ya. Jadi siapakah ahli Taurat di sini? Justru murid-murid. Yesus menyatakan mereka sebagai ahli Taurat karena mereka telah mempelajari rahasia kerajaan sorga. Ahli Taurat itu kan orang yang mempelajari kitab-kitab perjanjian lama. Sebenarnya gak ada yang salah dengan itu. Nah jadi dalam hal ini, konteks ini Tuhan Yesus tuh bilang ahli Tauratnya itu murid-murid saudara justru. Dan mereka ini yang menjadi dalam tanda petik ahli Taurat Kristen, bukan ahli Taurat Yudaisme. Ya, jadi jangan kita memandang ahli Taurat sebagai sesuatu yang apatis dulu. Ahli Taurat dalam Yudaisme digambarkan sebagai orang yang menyerahkan dirinya dan segenap kecerdasannya kepada Taurat dari Yang Maha Tinggi. Jadi ahli Taurat sebagai pencari hikmat, memahami berbagai makna tersembunyi, kepelikan dan ketidakjelasan dari berbagai peristiwa perumpamaan. Dan dalam hal ini murid-murid dalam tanda petik yang saya katakan tadi ahli Taurat Kristen. Jadi kalau ahli Taurat Yudaisme kan perumpamaan itu bukan cuma Tuhan Yesus. Dari zaman dulu juga udah banyak yang pakai perumpamaan. Mereka harus mengerti. Nah kalau ahli Taurat Kristen, mereka juga harus memahami makna tersembunyi dari perumpamaan Yesus. Ahli Taurat itu menunjuk pada kelompok orang yang harus mengajar. Dalam hal ini murid-murid Tuhan Yesus juga menjadi ahli Taurat Kristen. Sebab mereka punya tugas mengajar dan memuridkan bangsa-bangsa. Jadi apa maksud mengeluarkan harta baru dan harta lama? Menunjuk pada perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi ahli Taurat Kristen harus menguasai perjanjian baru dan perjanjian lama untuk menyelesaikan semua permasalahan gereja pada zamannya. Nah, saya akan tutup dengan ini ayat 53 sampai 58. Singkatnya, Yesus orang Nazaret tapi ditolak di Nazaret. Sebab orang-orang berkata, bukankah orang itu anak tukang kayu? Kita kenal dia kok dari kecilnya dan lain sebagainya. Banyak orang berpikir, aku tahu siapa dia, aku tahu dulunya dia begini. Belajarlah untuk melihat pesan, bukan latar belakangnya. Belajarlah untuk melihat apa yang Tuhan hendak sampaikan dalam hidup kita. Jangan terlalu cepat atau menilai seseorang dari latar belakangnya. Ya, apalagi Yesus sosok yang tidak memiliki dosa, orang yang sangat baik. Kenapa harus dicurigai? Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pelajaran pada kesempatan ini. Kami mau menjadi murid-murid-Mu yang menyerahkan hidup kami, yang melihat pribadi-Mu sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup kami. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa subscribe YouTube channel Lifehouse Community dan Lifehouse Music. Dan saudara juga follow Instagram Lifehouse Community. Sebab di sana ada renungan-renungan harian yang akan memberkati hidup saudara semua. Dan sampai jumpa minggu depan di live study, program yang sama, di waktu yang sama. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.